Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu anilkumul jannah. Uridumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kelak dia akhir mendapat sobat jamaah isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Bahwa agama itu nasihat, adinu nasihat, adinu nasihat. Kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah, harus saling wajib menasihati agar kita selalu di jalan yang benar dan dijauhkan dari kemungkaran. Cukuplah nasihat. Yang sangat mencerah hanyalah mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, wa kafabil mauti walillah. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Kematian sebenarnya sudah cukup menjadi nasihat agar manusia selalu ingat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia menjauhi segala larangannya. Kematian adalah suatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk, termasuk manusia. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati dan akan menjemput. Bisa saat ini, bisa besok, atau lusa, atau tahun depan. Tidak akan mengenal itu muda atau tua. Kita tidak akan tahu. Ajal akan selalu menjemput kita. Kematian adalah gerbang menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Begitu pula Rasulullah telah bersabda, aksiru dzikra hadhil ladzat wa huwa maut. Perbanyaklah dan mengingatlah penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena kematian adalah hal yang mutlak, maka ingat harus kita lakukan di berbagai kondisi. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang tukang kayu bakar yang mendapat siksa kubur selama 70 tahun hanya karena tusuk gigi. Kisah ini dimulai pada saat rombongan Nabi Isa berjalan di kawasan kuburan. Saat melintasi kuburan, Nabi Isa mendengar jeritan suara laki-laki yang minta tolong di dalam keadaan amat kesakitan dari dalam kubur. Kemudian Nabi Isa ingin mengetahui apa yang terjadi padanya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Isa diberikan mukjizat yang mampu menghidupkan kematian. Kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan orang mati tersebut. Ketika itu Allah mengizinkan kuburan itu terbuka dan roh jenazah tersebut
kembali pada jasadnya. Jenazah itu terbangun dan bertanya-tanya, apakah kiamat sudah tiba? Apakah kiamat sudah tiba? Dan orang-orang yang hadir itu menjawab, belum. Tapi utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Isa alaihissalam ini yang meminta kepada Allah untuk menghidupkanmu kembali. Kemudian jenazah itu bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, mengapa engkau meminta untuk menghidupkan aku kembali? Nabi Isa bertanya, sejak kapan engkau meninggal? Jenazah itu menjawab, kurang lebih 70 tahun yang lalu. Nabi Isa bertanya lagi, apa kebaikan semasa hidupmu? Jenazah itu menjawab, semasa hidupku amal kebaikan banyak. Orang-orang juga menilai itu sebagai orang alim, dan Allah juga mengampuni dosaku kecuali satu hal. Kemudian jenazah itu melanjutkan ceritanya, semasa hidupku aku bekerja sebagai seorang pengangkut kayu bakar. Suatu ketika aku mengangkut satu ikat kayu milik seseorang untuk diangkut ke rumahnya. Di tengah perjalanan aku merasa lapar dan memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Setelah makan aku melanjutkan perjalanan, namun aku merasakan ada makanan yang terselip di gigiku. Lalu tanpa sepengetahuan pemilik kayu bakar tersebut, aku memotek kayu bakar tersebut dan mengambilnya untuk membersihkan gigiku. Dan Allah menghisapku, memerintahkan padaku untuk mengganti haknya. Lalu selama 70 tahun aku dihukum hanya karena hal tersebut, hanya hal karena tusuk gigi tersebut, karena tidak seizin oleh yang punya. Dan sampai saat ini aku menunggu pemilik kayu bakar tersebut yang masih hidup. Bila nanti ia mati, nanti aku mengharapkan ia menghalalkan kayu untuk tusuk gigi tersebut untuk diriku. Maka hanya dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni diriku. Namun jika pemilik kayu tidak menghalalkannya, maka Allah tidak akan mengampuni diriku. Begitulah cerita yang diceritakan oleh jenazah tersebut dapat menjadikan hikmah buat kita semua bahwa mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekecil apapun, pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan pasti akan dihitung hisabnya. Begitu pula kalau kita dalam hidup sehari-hari, dalam muamalah atau jual beli, perhatikan sekecil apapun timbangan itu, perhatikan jangan sampai dikurangi ataupun dilebih-lebihkan. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa mengingat kematian agar kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita harus memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk beribadah dan beramal soleh agar kita dapat meraih kemenangan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar dapat menghadapi kematian dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau perbuatan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.